Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Fazira dengan NIM 3220200113. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang tahapan dan penanggulangan pelanggaran disiplin. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, yang pertama, tahapan memelihara disiplin. Yang kedua, jenis gangguan dan cara penanggulangan gangguan disiplin. Dan yang ketiga, kebiasaan hidup tertib. Sebelum kita masuk materi, saya akan menyampaikan apa itu disiplin. Disiplin merupakan patuh atau rasa taat terhadap peraturan atau tunduk terhadap pengawasan dan pengendalian. Sementara pendisiplinan yakni merupakan suatu usaha yang dilakukan guna menanamkan nilai-nilai untuk mematuhi peraturan. Yang pertama, tahapan memelihara disiplin. Dalam upaya menanggulangi atau kuratif terhadap pelanggaran disiplin kelas, perlu dilaksanakan dengan penuh hati-hati, demokratis, dan edukatif. Cara-cara penanggulangan dilakukan secara bertahap, dengan tetap memperhatikan jenis gangguan yang ada dan siapa pelakunya. Apakah dilakukan oleh individu atau kelompok? Langkah tersebut mulai dari tahap pencegahan sampai ke tahap penyembuhan, dengan tetap bertumpu kepada penekanan substansinya, bukan pribadi peserta didik. Di samping itu juga, para guru harus menjaga perasaan dan memelihara disiplin dengan kecintaan terhadap peserta didik, karena bukan rasa benci atau emosional. Memelihara disiplin adalah suatu proses. Karena ia proses, maka memelihara disiplin akan terdiri dari serangkaian tahapan. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama itu pencegahan. Pada tahap pencegahan, para guru perlu menciptakan suasana kelas yang disiplin, ketepatan instruksional, dan perencanaan pendidikan yang disiplin. Hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini, yang pertama itu penciptaan suasana kelas di mana ketepatan perencanaan instruksional terjadi. 2. Mengenai identitas, misalnya nama, sifat, kesukaan peserta didik, serta dan sebagainya, dan hal-hal yang penting dalam menciptakan suasana kelas. Ketiga, pemberian catatan yang bersifat dorongan atau pekerjaan peserta didik. Yang keempat, merencanakan pengajaran dan mengajar peserta didik dengan penuh variatif, dengan hal-hal yang aktual melalui topik-topik yang relevan. Dan yang kelima, penguasaan akan disiplin akademik yang akan menambah kredibilitas guru yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pemeliharaan. Pada tahap ini, disiplin para guru perlu melakukan hubungan sosial, emosional dengan peserta didik dalam menunjukkan perilaku disiplin di dalam kelas. Pemeliharaan perilaku pada umumnya harus sejalan dengan pedoman yang telah ditetapkan agar peserta didik tetap dapat menjalankan tugas-tugasnya. Dengan pedoman ini harus memenuhi kepatuhan, kebermaknaan, dan kepraktisan ke arah belajar yang efektif. Pertemuan pertama misalnya adalah saat yang penting memelihara perilaku yang diharapkan. Tumbuhkan kesan positif dengan memberitahu program atau perencanaan. Seperti 1. Mulailah dengan saling mengenal dengan secara yang tepat. Yang kedua, menginformasikan gambaran umum, latar belakang, garis besar, perhatian, dan aktivitas yang relevan di bidang studi yang akan ditempuh oleh peserta didik. Yang ketiga, menginformasikan harapan-harapan akademis dan kebijakan penilaian secara rasional. Dan yang keempat, memberi kesempatan kepada peserta didik menyatakan harapan-harapan mereka dengan kemungkinan-kemungkinan yang saling menguntungkan. Dan yang ketiga itu campur tangan atau intervensi. Campur tangan merupakan usaha guru untuk menyetop perilaku tidak pantas dari peserta didik. Ini dilakukan bila teknik-teknik ini yang diterapkan dalam fase pencegahan dan memelihara fisik tidak berhasil. Dalam teknik ini,
Hendaknya dicari teknik yang efektif, dilaksanakan secara hemat dan penuh pertimbangan. Pada tahap campur tangan, para guru perlu menangani perilaku peserta didik yang melanggar disiplin kelas dengan mempelajari gejalanya dan mencari akar permasalahan dengan teknik-teknik yang berbasis psikologi pendidikan berupa pemberian sanksi atau hukuman. Jika cara ini tidak berhasil, mintalah peserta didik dengan menyebut namanya untuk diam atau memindahkan tempat duduknya atau melakukan apa saja yang tepat untuk situasi seperti itu. Hal itu semua harus dilakukan dengan tenang, tidak emosional. Hindari segala jenis tindakan yang menimbulkan konfrontasi. 4. Pengaturan. Pada tahap pengaturan, para guru perlu mengatur perilaku peserta didik yang menyimpang dari disiplinnya kelas dengan memberikan bimbingan atau pengarahan peserta didik, mempersuasif keadaan dan demokratis agar peserta didik menyadari perilakunya yang menyimpang kembali mematuhi disiplin kelas. Tujuan dari pengaturan dan perilaku adalah mengurangi kesalahan pelaksanaan. Pengembangan guru harus memiliki kesabaran, potensi mempengaruhi sikap dan perilaku dengan cara tidak merugikan. Guru juga dapat membantu peserta didik untuk menyadarkan diri apa yang telah dibuatnya itu merupakan suatu kesalahan. Agar suasana kelas menyenangkan serta efektif, bagaimana kelas itu nyaman. Beberapa saran guru untuk disiplin dalam kelas. Yang pertama itu, kenalanlah dengan siswa-siswa, mengenali siswa lebih dalam dan mencari tahu hal yang disenangkan oleh siswa. Yang kedua, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sebaik-baiknya, mulai dari mempersiapkan materi dan mempersiapkan perilaku guru terhadap siswa kelak. Yang ketiga, melibatkan siswa-siswa dalam membuat aturan di kelas. Dalam membuat peraturan, kita juga harus meminta persetujuan kepada peserta didik agar mereka tidak merasa keberatan. Yang keempat, bertindak arif. Dan yang kelima, usahakan agar pelaksanaan kegiatan rutin kelas berjalan secara efisien. Jadi kita harus merencanakan apapun yang akan kita sampaikan dan apapun rencana yang akan kita lakukan di kelas itu kita usahakan secara efisien. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis gangguan dan cara penanggulangan disiplin. Dengan tidak mengurangi kebebasan guru menemukan cara penanggulangan disiplin kelas, terdapat beberapa petunjuk cara umum penanggulangan gangguan disiplin yang dapat ditemukan, seperti gangguan percakapan. Gangguan percakapan antara sesama peserta didik yang mengancam disiplin perlu cara seperti gangguan percakapan. Gangguan percakapan ini akan mengancam disiplin dan perlu segera ditanggulangi. Guru dapat segera menghampiri mereka dan memotivasi mereka agar kembali mengerjakan tugas. Atau guru dapat bertanya atau meminta siswa mengajukan pertanyaan, menyuruh menyelesaikan tugas secara khusus kepada peserta didik yang bercakap tadi. Yang kedua, gangguan melempar catatan. Gangguan melempar catatan muncul akibat adanya kebosanan atau ketidaktepatan kegiatan belajar mengajar. Mengambil langkah hati-hati dalam situasi ini sangat penting, tidak tepat bila guru membaca keras-keras catatan itu. Yang ketiga, gangguan kebebasan dan berlebihan di antara siswa. Bebas adalah naluri manusia, tetapi kebebasan berlebihan perlu dicegah. Jangan sampai berkembang dan merusak disiplin kelas. Berdialog antara guru dengan peserta didik tentang hak dan kewajiban peserta perlu dilaksanakan. Katakan kepada para siswa bahwa di samping hak ada kewajiban untuk tidak mengganggu orang lain. Dan yang keempat, gangguan permusuhan antara peserta didik atau kelompok yang sangat sering terjadi di kelas. Bicaralah dengan masing-masing pihak secara individu atau kelompok, berusaha mencari penyebab permusuhan dan mencoba adakan perubahan baru. Katakan permusuhan adalah perbuatan yang tidak baik
atau permusuhan mengakibatkan hilangnya pergaulan. Yang kelima, gangguan menyontek. Sangat sering juga terjadi. Menyontek terjadi akibat dari ketidaksiapan peserta didik atau materi yang melebihi batas. Kita sebagai guru harus memberikan motivasi dan keempatan yang bijak dan tugas yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Katakan pada mereka bahwa menyontek akibatnya tidak belajar. Oleh karena itu, belajarlah dengan rajin dan tekun. Yang keenam, gangguan pengaduan. Disiplin kadang-kadang terganggu oleh adanya pengaduan. Di samping adanya laporan peserta didik, gangguan harus dapat membedakan pengaduan dengan laporan tentang sesuatu hal. Namun, guru perlu bijaksana dan konsisten dengan menjelaskan kedua hal tersebut. Jadi guru juga harus konsisten apa yang diberikan dan apa yang disampaikan. Yang ketujuh, gangguan tabiat marah. Guru segera menghampiri atau memindahkan peserta didik yang bertabiat marah dan menjauhkan peserta didik lain. Sebagai pendengar, guru kemudian mencari sebab dan membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi. Yang kedelapan, gangguan penolakan permohonan guru. Berdialog secara terus-menerus mencari alternatif adalah suatu cara yang dapat ditempuh oleh guru terhadap gangguan ini. Permohonan yang rasional untuk seorang siswa belum tentu sesuai dengan siswa lain. Menciptakan suasana sejuk dan objektif akan menghilangkan gangguan semacam ini. Yang selanjutnya, gangguan perpindahan situasi. Perpindahan situasi merupakan jenis lain dari gangguan disiplin. Ganti pelajaran, pindah kelas, atau perubahan jadwal. Oleh karena itu, pindahkan situasi harus diiringi oleh kesiapan yang alternatif. Semuanya butuh kesiapan dan inisiatif lain, serta pengawasan. Di samping itu juga terdapat berbagai cara lain yang dapat ditempuh. Ada cara yang dapat ditempuh oleh guru untuk menanggulangi pelanggaran disiplin. Yang pertama itu pengetahuan siswa. Makin baik guru mengenal siswa, makin besar kemungkinan guru mencegah pelanggaran disiplin. Semakin dekat guru dengan siswa, semakin kecil pelanggaran disiplin di kelas itu akan terjadi. Sebaiknya, anak-anak yang frustasi karena merasa tidak mendapatkan perhatian guru dengan semestinya sangat mungkin terjadi siswa melanggar disiplin sekolah. Maka dari itu, manusia tidak bisa berbuat adil, guru pun seperti itu. Maka dari itu guru harus memberikan pengertian secara terperinci kepada siswa sampai siswa itu mengerti bahwa guru tidak bisa berjalan dengan lancar menjalankan kelas apabila tidak ada bantuan juga dari siswa. Maka dari itu, siswa dan guru harus menciptakan chemistry atau suatu suasana yang saling mendukung dan saling membantu di keadaan apapun. Adapun alat, misalnya inventory, merupakan cara sederhana yang dilakukan guru. Alat ini berupa pertanyaan, misalnya tentang buku yang disenangi, hobi, favorit, aktivitas yang dikerjakan, acara yang disenangi secara siaran ataupun acara apapun itu, dan yang guru paling senangi dan sebagainya. Yang kedua, sosiogram, yang dibuat dengan maksud untuk melihat bagaimana persepsi para siswa dalam rangka hubungan sosio-psikologis dengan teman-temannya. Yang ketiga itu feedback letter, bagaimana siswa diminta untuk membuat suatu karangan untuk suatu surat tentang perasaan mereka terhadap sekolahnya atau kritik saran untuk sekolahnya. Cara yang kedua itu melakukan tindakan korektif. Dalam kegiatan melakukan tindakan disiplin tidak tepat dan segera dapat diperlukan dimensi. Tindakan merupakan kegiatan yang seharusnya dilakukan guru bila terjadi masalah pelanggaran disiplin.
Guru yang bersangkutan dituntut untuk berbuat sesuatu dalam menghentikan perbuatan situasi setepat mungkin. Guru harus segera meningkatkan siswa terhadap peraturan dan tata tertib yang dibuat dan diterapkan bersama yang telah dipersetujui bersama dengan konsekuensinya. Kemudian melaksanakan sanksi yang seharusnya berlaku. Adapun berbagai hal yang bisa dilakukan dalam dimensi ini, seperti melakukan tindakan bukan menceramahi, karena suatu masalah tidak akan efektif apabila kita membuka forum diskusi. Jadi kita harus memberi pemahaman kepada siswa bahwa apa yang dilakukannya yang telah kita sepakati, peraturan disiplin telah disepakati itu terjadi. Apabila terjadi itu akan mendapatkan sanksi atau sebagainya. Yang kedua, jangan tawar-menawar. Bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang siswa dan melibatkan siswa lain atau hal yang lain, guru harus mencoba segera melakukan tindakan dan menghentikan gangguan tersebut. Yang ketiga, kontrol kerja. Mungkin sekali banyak hal yang belum tercakup dalam peraturan disiplin yang tertulis, misalnya peraturan yang telah tertulis dan telah disepakati, dan banyak peraturan yang tidak tertulis. Adapun hal yang tidak tersampaikan pada peraturan tersebut, guru juga harus lebih mendekatkan siswa dan mencoba menenangkan ataupun menggunakan kontrol kerja untuk melakukan kontrol sosial. Dan yang keempat, menyatakan peraturan dan konsekuensinya. Guru juga apabila terjadi suatu permasalahan atau pelanggaran disiplin, guru harus lebih mendekati atau lebih menjelaskan apa peraturan yang apapun peraturan yang diperbuat ada konsekuensinya yang telah disepakati. Dan memberitahu juga kepada siswa bahwa konsekuensi yang terjadi apabila beliau atau mereka melanggar peraturan itu bukan suatu hukuman, tapi suatu tindakan untuk membuat mereka berubah. Karena peraturan disiplin bukan bertujuan untuk suatu ancaman atau bermaksud menghukum. Yang selanjutnya, melakukan tindakan penyembuhan. Pelanggaran yang sudah terlanjur dilakukan atau sejumlah siswa yang ditanggulangi dengan tindakan penyembuhan baik secara individual maupun secara kelompok. Situasi pelanggaran ini dapat terbentuk. Siswa melanggar sejumlah peraturan yang telah disepakati bersama. Siswa tidak mau menerima atau menolak konsekuensi seperti telah tercantum dengan peraturan sekolah dan mengakibatkan perbuatannya. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam tindakan penyembuhan. Yang pertama, mengidentifikasi. Para siswa yang mendapat kesulitan untuk menerima atau mengikuti tata tertib yang telah dibuat, yang telah disetujui, atau menerima konsekuensinya dari pelanggaran yang dibuatnya. Yang kedua, membuat rencana yang diperkirakan. Paling tepat tentang langkah-langkah yang ditempuh dalam mengadakan kontrak dengan siswa, semacam menetapkan waktu pertemuan dengan siswa tersebut yang disetujui bersama oleh guru dan siswa yang bersangkutan. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur emosional di dalam hal tersebut. Bila saat bertemu dengan siswa tiba, menjelaskan maksud yang disetujui oleh bersama, dan mengingatkan lagi bahwa peraturan ini telah disetujui oleh guru, pihak sekolah, guru maupun siswa. Bila saatnya juga bertemu, telah menjelaskan dan menunjukkan kepada siswa bahwa guru pun bukan orang yang sempurna dan tidak bebas dari kekurangan dan kelemahan dalam berbagai hal. Akan tetapi yang terpenting antara guru dan siswa harus saling mengingatkan bagi kepentingan bersama. Guru dapat berusaha untuk membawa murid kepada masalahnya yang memahami tata tertib dan menjauhi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di sekolah. 7. Bila ada pertemuan yang diadakan ternyata siswa tidak respon,
Maka guru mengajak siswa untuk melaksanakan diskusi pada saat lain tentang masalah yang dihadapinya. Pertemuan guru dengan siswa harus sampai kepada pemecahan masalah dan sampai kepada kontrak individual yang diterima siswa dalam rangka memperbaiki tingkah laku secara tenang pelanggaran yang dibuatnya dan melakukan kegiatan tindak lanjut. Adapun konsep lain yang mencegah gangguan disiplin seperti sajian yang menarik. Masalah disiplin terganggu karena penyajian materi yang kurang menarik. Oleh karena itu, prosedur mengajar atau orientasi, latihan atau praktek, umpan balik dan lanjutan harus dilaksanakan dengan menarik agar siswa juga dapat menerima apa yang disampaikan dan guru juga dapat menerima apa yang disampaikan oleh siswa. Dan selanjutnya penampilan yang menarik. Penampilan juga perlu agar siswa juga tertarik dengan apa yang diberikan oleh guru. Guru juga adalah model panutan peserta didik karena guru tempatnya memberi motivasi, tempatnya memberi ajaran, tempatnya segala hal yang diperhatikan oleh siswa itu terlihat dari guru karena guru langsung menyampaikan apa yang disampaikan guru kepada siswa. Setidaknya dalam berbicara, dalam berpakaian, bertingkah laku, hendaknya agar tetap dijaga menarik. Mungkin saja pelanggaran disiplin terjadi karena juga bawaan dari seorang guru, di mana guru yang tidak berbicara dengan kasar dan berperilaku jahat atau tidak yang sebenarnya untuk siswa. Dan yang ketiga, selanjutnya belajar dari kesalahan. Semua hal harus belajar dari kesalahan. Guru harus juga belajar dari kesalahan, begitu juga kepada peserta. Selanjutnya penggunaan hukuman. Para pendidik tidak setuju mengenai sesuatu yang mengakibatkan berkembangnya perilaku yang menyimpang dan membiarkan adanya tindakan yang berupaya menegakkan disiplin. Itu memang perlu. Hukuman ketindakan pun kadang-kadang kurang efektif dari ganjaran yang perlu diambil. Terdapat prinsip yang perlu diperhatikan dalam memberi hukuman kepada peserta didik. Seperti prinsip-prinsipnya itu, satu, hukuman yang diberikan secara hormat dan penuh pertimbangan. Yang kedua, berikan kejelasan alasan mengapa hukuman itu diberikan. Yang ketiga, hindarkan pemberian hukuman pada saat marah atau emosional karena mengakibatkan persepsi yang berbeda dari siswa. Yang keempat, hukuman yang diberikan pada saat awal kejadian daripada akhir kejadian. Yang kelima, hindari hukuman yang bersifat badan atau fisik karena itu tidak baik. Yang keenam, jangan menghukum kelompok atau kelas apabila kesalahan dilakukan oleh seseorang. Sebelum memberikan hukuman, guru harus mencari tahu sumber masalah itu. Yang ketujuh, jangan memberikan tugas tambahan sebagai hukuman yang bertujuan untuk membuat peserta didik itu tidak akan mengulangi lagi kesalahan itu. Yang kedelapan, hukuman sesuai dengan kesalahan, jangan melebihi. Yang kesembilan, pelajari tipe hukuman yang diizinkan oleh sekolah. Yang ke-10, jangan menggunakan standar hukuman ganda. Yang ke-11, jangan mendendam. Yang ke-12, konsisten dalam pemberian hukuman. Apabila hukuman yang telah ditetapkan, itulah yang harus diberikan. Jangan memberikan hukuman yang lain atau mendendam di luar kegiatan kelas. Guru memberikan hukuman tambahan atau memberikan suatu tindakan yang pendendam gitu. Yang ke-12, konsisten. Yang ke-13, jangan mengancam dan yang tidak memungkinkan. Yang ke-14, jangan memberikan hukuman berdasarkan selera karena hukuman telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Adapun jenis-jenis hukuman seperti pengurangan skor atau penurunan peningkatan. Yang kedua, pengurangan hak. Ketiga, hukuman berupa denda. 4, memberikan celaan.
5. Penahanan sesudah sekolah. 6. Penyekoran. Ketujuh, pengiriman surat kepada siswa. Adapun langkah-langkah pencegahan gangguan disiplin ini dapat dikemukakan sebagai umum, seperti peduli, tandai gangguan, amati dengan seksama, tingkatkan kepentingan semua hak, humor, penyusunan kembali program, rutinitas, permohonan langsung, hindari barang-barang yang mengganggu, serta pengendalian fisik. Secara moderat, susunan aktivitas kelas. 2. Tentukan prosedur dan ketentuan dalam pembelajaran. 3. Susunan aktivitas dan tugas-tugas akademik. 4. Susunan kegiatan-kegiatan yang rutin. 5. Tekanan tujuan dampak samping dari belajar. 7. Bentuk kelompok belajar. 8. Gunakan waktu secara efektif. 9. Memberikan petunjuk praktis. Dan yang ke-10, mengemukakan harapan-harapan guru. Secara kemanusiaan. 1. Pengembangan kesadaran diri melalui umpan balik seperti berikan penekanan pada tingkah laku, bukan pada pribadi. Berikan penekanan pada penjelasan, bukan pada pendapat. Berikan penekanan pada masa sekarang yang akan datang, bukan pada masa lalu. Jangan pernah melibatkan hal yang baru dengan masa lalu. Dan memberikan penekatan pada proses perubahan pribadi. Yang kedua, pengembangan dan pemeliharaan kepercayaan. Yang ketiga, efisiensi komunikasi. Seperti gangguan orang pertama tunggal dan langsung, buatlah pesan secara lengkap. Dan yang ketiga, kebiasaan hidup tertib. Pembiasaan dengan disiplin di sekolah akan mempunyai pengaruh positif bagi kehidupan siswa di masa yang akan datang. Pada mulanya, memang disiplin dirasakan sebagai aturan yang mengekang kebebasan siswa. Akan tetapi, bila aturan ini dirasakan sebagai suatu memang keseharusan yang harus dipatuhi oleh siswa, kesadaran untuk kebaikan diri sendiri dan kebaikan bersama, maka lama-lama akan menjadi kebiasaan yang menuju ke arah disiplin. Disiplin tidak lagi merupakan aturan yang datang dari luar, yang memberikan keterbatasan tertentu. Akan tetapi, disiplin merupakan aturan yang datang dari dalam diri sendiri, atau suatu hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman dasar disiplin akan memberikan kerangka yang dapat keteraturan hidup selanjutnya. Disiplin diri juga akan tumbuh dalam suatu suasana di mana guru dan para siswa terjalin sikap persahabatan yang berakar pada saling hormat dan menghormati dan saling mempercayai. Hal ini akan tumbuh apabila guru bersikap hangat dan membina sikap persahabatan dengan siswa, menghargai mereka dan menerima mereka berbagai dengan keterbatasan, dan guru tidak menghakimi dan tidak berpilih kasih kepada siswa yang lain. Yang kedua, guru bersikap adil. Berusaha bersikap adil walaupun manusia tidak bisa adil dalam segala hal. Yang ketiga, guru bersikap objektif terhadap kesalahan siswa yang melakukan sanksi sesuai dengan tata tertib bila siswa melanggar disiplin yang telah disetujui bersama. Yang selanjutnya, dapat diciptakan suasana yang optimis sehingga setiap siswa merasakan berhasil dalam segi tertentu. Yang selanjutnya, suasana kehidupan di sekolah tidak mendorong siswa ke arah tingkah laku yang menghendaki, dan pada saat tertentu disediakan penghargaan hadiah bagi siswa yang bertingkah laku. Itu bisa menjadi hal yang harus dilakukan guru untuk memberi pendekatan yang lebih kepada siswa dan membentuk persahabatan dengan siswa. Sikap guru yang demokratis merupakan kondisi bagi terbinanya kebiasaan berlaku tata tertib.
Sikap akan memberi kesempatan kepada siswa untuk ikut terlibat dan menegakkan disiplin di sekolah, ikut bertanggung jawab dan ikut mempertahankan aturan yang telah dipikirkan dan ditetapkan bersama. Tentu saja dalam hal ini dibutuhkan kerjasama yang baik antara orang tua di rumah agar kebiasaan disiplin yang baik di sekolah ditunjang oleh kebiasaan baik di rumah dan sebagainya. Apapun peraturan disiplin yang telah dibuat dan disetujui antara guru, pihak sekolah maupun orang tua dan siswa, itu juga harus dicontohkan oleh lingkungan sekitar seperti orang tua dan guru. Seandainya ada satu peraturan seperti siswa tidak boleh terlambat dan guru juga harus tidak boleh terlambat. Guru harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dibuat. Begitupun juga siswa. Seandainya ada peraturan siswa harus berpakaian rapi dan baju sebagainya. Baju tidak boleh keluar, memakai dasi saat dan sebagainya. Begitulah adapun aturan yang telah ditetapkan. Apapun yang telah dilakukan harus kita pertanggungjawabkan. Dan mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.